Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada saat ini. Mari kita berjumpa kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat, dan kita mau menyembah Tuhan, kita memuji dan memuliakan namanya, dan kita akan duduk manis untuk menerima sabda kebenarannya. Amin, haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Mujizat dalam mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tangan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Percayalah saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Tajam untuk mendengar seruan hatiku. Percaya? Amin. Mujizat dalam bersyukur, engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Katakan menang, katakan ku menang. Amin. Bersamamu. Ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, ada satu kemenangan dan ada belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita sekalipun kita salah. Kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Amin, amin. Kita percaya ya, Tuhan tak kurang panjang. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tangannya tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepadamu. Dan Tuhan tidak pernah mengingat akan segala dosa-dosa kesalahanmu. Sekalipun kau sudah mati sepertinya, tapi Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Hatiku, kita layak untuk bersyukur. Mujizat dalam bersyukur, engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, oh amin, haleluya. Ku menang, amin, haleluya. Dalam bersyukur, engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Katakan ku menang. Percayalah dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Bapak Ibu kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Kami percaya dalam kehadiran-Mu ada kemenangan. Ketika kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Bapa, terima kasih
Bapa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kami menang bersama-Mu. Kami percaya dalam pembelaan-Mu. Kami mau hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya. Bapa terima kasih, Engkau selalu ingatkan kami Tuhan di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya Yesus, glory, haleluya. Bapa, kami mau terus Kau bimbing dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Karena di dalam kebenaran-Mu itulah Tuhan kami boleh menjadi dewasa. Kami boleh menjadi semakin menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati sesama. Kami tidak akan terus hidup di bawah hukum dosa Bapa, tetapi Engkau yang akan membebaskan kami dari hukum dosa dan maut itu. Di dalam nama Yesus, ajari kami terus Bapa untuk mengerti di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengambil firman dari 2 Samuel 12 ya. Dari 2 Samuel 12 ini berbicara tentang Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ini bercerita tentang Batsyeba. Pasti saudara tidak akan asing lagi dengan cerita Batsyeba. Siapakah Batsyeba itu? Batsyeba itu adalah istri dari Uria. Siapakah Uria itu? Uria itu pegawai, pembantu, pekerja sebagai prajurit dari Daud, karena Daud adalah seorang raja, jadi dia mempunyai rakyat dan di rakyatnya itu ada bagian masing-masing, dan Uria ini adalah salah satu prajuritnya gitu ya. Nah, di dalam peperangan itu, mari kita masuk membacanya. Saya ajak dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja ya. Saya memberi judul lawatan yang menggemparkan. Lawatan Tuhan ini berbicara dengan lawatan yang menggemparkan. Bagaimana sih Bu lawatan yang menggemparkan? Nanti saya ajak kita masuk ke dalam ilustrasi-ilustrasi firman ini. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Di situ ada dari 12 ini ayat 1 sampai ayat 25. Kalau saudara kepingin tahu, ya harus kepingin ya, harusnya ya. Seperti saya kalau udah malam banget gitu, setelah jam 2, setelah saya selesai doa gitu, saya ambil dari salah satu surat ya, seperti 2 Samuel 12 ayat 1 yang diajak baca sampai ayat 7 itu saya selesaikan di tengah malam itu. Bapak Ibu bisa membacanya kalau nggak ngantuk, tapi kalau ngantuk jangan dipaksa, karena kalau ngantuk dipaksa juga nggak ada guna gitu ya, malah nanti terbang kena angin, benih itu tidak bertumbuh tapi benih itu jadi mati, kan sayang gitu. Jadi ketika kita sehat, ketika kita nggak ngantuk, ketika kita sudah siap untuk membacanya, dan benih itu akan bertumbuh di hati saudara, karena saudara adalah taman keindahan Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita masuk ke dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Bu, itu judulnya di sini, perikopnya judulnya di renungan apa? Lawatan yang menggemparkan. Amin.
Ayat 1, Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepada Daud, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Perhatikan baik-baik, ada 2, yang satu kaya, yang satu miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Natan membuat perumpamaan yang sedemikian. Di ayat 3, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Dombanya betina tapi kecil. Domba betina bisa memberi keturunan, bisa, tetapi masih anak-anak, belum waktunya nikah gitu, belum waktunya dia bisa hamil gitu ya. Yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Jadi ini perumpamaan yang diberikan oleh Natan kepada Daud gitu ya. Faham ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Faham ya? Jadi domba itu dipelihara, domba yang kecil itu akhirnya menjadi besar, terus dikasih makan, dikasih minum, jadi gede gitu. Terus dan tidurnya pun di pangkuan si pemiliknya seperti seorang anak perempuan baginya. Jadi perempuannya itu, domba ini bagaikan seorang anaknya sendiri, anaknya ibunya gitu ya, anaknya bapaknya. Di ayat yang keempat, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memaksanya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Mau diminta atau mau dijadikan korban untuk disajikan karena ada tamu yang terhormat datang. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Gimana? Bayangkan kita punya peliharaan ikan aja deh, ikan lele gitu ya. Yang muda ikan lele atau ikan nila terserah udah ya. Kebetulan di rumah saya ada ikan lele sama ikan nila. Waduh, ini tamu banyak, uang nggak ada. Terus tamunya bilang, waduh kalau seperti ini Bu enak sih makan lalapan. Di rumah saya juga ada tanaman kangkung sama bayam gitu, sama sawi. Ini enak Bu, kebetulan di bawahnya kolam, atasnya itu tanaman. Saya membuat hidroponik kecil gitu sedikit. Karena rumah saya itu kecil, nggak ada halamannya. Jadi diakal gitu sama anak saya. Karena saya kepingin punya tanaman, dibuatkanlah tanaman itu di atasnya kolam gitu. Wah ini pas Bu, kebetulan ikan lele. Begitu ikan lele ya udah kita makan. Begitu ikan lele itu kita jaring, apa yang terjadi di hati cucu saya? Cucu saya bilang, Oma, jangan Oma, kan sayang, soalnya aku nggak tega loh untuk makan ikan ini, apalagi dikasihkan tamu-tamu. Kita nggak punya lauk. Tetapi karena hati yang mengasihi, akhirnya ikan itu nggak jadi dimasak, ikan itu dilepas kembali ke kolam. Ya sudah, kita numis aja kangkung, bayam sama sawi. Tetapi ada telur. Kalau telur kita masih bisa beli 1 kilo atau setengah kilo gitu ya, masih bisa beli dan kita makan itu, makan seadanya. Karena apa? Karena kita sangat memahami bahwa peliharaan itu sejak kecil. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi ya dalam ilustrasi ini. Itu hanya cerita yang saya sampaikan, sama dengan apa yang tertulis di ayat yang keempat ini. Saya ulang ya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ini kaya, sedangkan yang saya tadi kan enggak. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Dia sayang dengan barangnya sendiri, tetapi dia tidak pernah memikirkan penderitaan orang lain. Tadi ketika cucu saya bilang, Oma, jangan Oma,
Aku nggak tega, aku sayang sama leleku, aku sayang sama ikan nilaku. Jangan Uma, akhirnya kita lepas. Tetapi di ayat yang keempat ini, orang kaya ini sakarpe dewe, gitu ya. Perhatikan. Jadi orang kaya itu mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Berarti sakarpe dewe. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita ego. Jangan ada keegoisan yang tinggi, tanggalkan keegoisan saudara. Ketika saudara menanggalkan keegoisan itu, maka saudara akan mengatakan ada mujizat ketika saudara bersyukur. Seperti pujian yang sudah kita pujikan tadi, ada mujizat dalam kita bersyukur. Amin. Di ayat yang kelima, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan. Dia sadar gitu ya. Dia sadar gitu kalau Natan itu mengingatkannya kepada Daud ini. Daud kan raja, dia memiliki hati yang bijak gitu. Ketika Natan mengatakan demikian, dia sadar sekali. Dan dia katakan apa? Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Karena bijaksana, karena dia menaungi rakyatnya, dia mengerti si miskin tidak boleh ditindas. Ya, perhatikan baik-baik, si miskin tidak boleh ditindas. Dan lalu kita lanjut ayat yang ke-6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Tuh, karena punyanya si miskin diambil si kaya. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Jadi ada hukumannya. Wah, Daud marah. Dia marah-marah, dia menuding-nuding. Saudara bisa menuding berapa jari ke arah orang lain? 1. Berapa jari ke arah saudara? 3. Dia begini gitu ya. Yang 1 ditaruh sebagai penekan di yang ketiga ini supaya semakin kuat. Ada 5, 1 untuk orang, 3 ke arah sendiri, yang 1 menekan supaya tidak goyah yang 3 ini. Hati-hati. Lanjut di ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud. Terus Natan gak sungkan kepada Daud apa yang dikatakan, karena dia adalah seorang nabi juga gitu ya. Engkaulah orang itu. Kaget dia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepas engkau dari tangan Saul. Kaget ketika seorang Nabi Natan berkata yang sedemikian ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sadar dengan pembacaan firman Tuhan ini. Lawatan yang menggemparkan adalah kaget. Kagetnya di mana engkaulah orang itu. Daud tidak merasa sama sekali kalau dia bersalah. Dia bisa menuding, dia harus dibunuh, dia harus mengganti rugi 4 kali lipat dari harga domba itu. Dia lupa yang 3 jari kepada kita. Maka dari di situ saya menulis di sini buat saudara yang dikasihi. Saya bacakan ya. Saya di sini membuat satu catatan, saya di sini membuat satu tulisan untuk kita bisa mengingatnya. Maling teriak maling, itulah Raja Daud ketika mendengar kisah yang diceritakan oleh Natan kepadanya. Orang kaya yang serakah merampas satu-satunya kambing domba milik seorang miskin hanya untuk pesta pora. Perhatikan, saya tulis yang demikian. Maka orang itu harus dihukum. Benar ya, tadi firmannya sudah kita baca. Karena Daud adalah raja yang bijaksana, Daud adalah raja yang baik gitu bagi rakyatnya. Dan Natan langsung berkata, engkaulah orang itu yang telah merampas Batsheba, istri Uria, dan Uria dengan cara yang licik ditempatkan di garis depan peperangan agar tewas seperti pahlawan. Supaya tidak terkelihatan, supaya tidak terlihat. Karena apa? Karena Daud jatuh cinta kepada Batsheba. Lawatan Tuhan yang menggemparkan akan terjadi ketika kapan? Bila
kita lupa bahwa yang menyenangkan belum tentu yang diperkenan Tuhan. Amin. Saudara boleh menyenangkan hati Tuhan, tapi itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan hanya menilai hatimu yang tulus. Tuhan menilai apa yang engkau lakukan. Amin. Faham ya di sini ya. Tuhan tidak suka kepura-puraan. Tuhan tidak melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang di hatimu. Di luarnya sok baik, sok begini, sok begitu, tetapi di dalamnya berbicara lain. Kalau manusia di hadapan orangnya, aduh luar biasa ya, aduh dahsyat ya itu luar biasa, beginilah begitu, begunu gitu ya, macam-macam. Tetapi dia bilangnya, aku kan cuma manis-manis di luar, sesungguhnya aku nggak suka sama dia. Nah itu sudah kebohongan. Terus keluarga yang tidak sehat, maksudnya juga akan terjadi seperti ini. Baik hanya di depan orang yang dibutuhkan, tetapi sesungguhnya itu hanya kelicikan belaka. Ada orang yang baik-baik dengan suaminya, padahal setiap hari bertengkar dengan suaminya. Dan ketika dia menantikan harta warisan, harta kekayaan yang dimiliki oleh suaminya, dia baik-baik, tetapi di balik itu dia bisa berkata, ini suami istri loh, ini nyata loh Bapak Ibu. Suami istri itu berkata apa istrinya? Aku pura-pura baik supaya aku dapat semuanya. Ya sudahlah, lupa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kematian selalu ada. Ada kelahiran, ada kehidupan, ada kematian. Mari ibu-ibu atau bapak-bapak ini cepat bertobat ya, kalau sampai memiliki pemikiran yang salah, istri terhadap suami, suami terhadap istri ya. Jangan sampai kita memiliki pikiran yang sedemikian. Tetapi kasihilah istrimu, kasihilah suamimu dengan ketulusan hatimu, bukan karena peninggalan harta warisan, harta kekayaan yang dimilikinya. Ingat bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Hari ini, esok, atau lusa, kita tidak mengerti. Amin. Jadi bertobat. Kalau ada, bertobat. Yang mendengarkan renungan ini diingatkan keras renungannya, karena Tuhan mau menyelamatkan engkau dunia dan akhirat. Haleluya. Itu yang mau saya katakannya. Jadi jangan sampai kita itu seperti apa yang dimiliki oleh Raja Daud. Sifat yang dimiliki oleh Raja Daud, pikiran yang dimiliki, bukan sifat ya, pikiran kelicikan ini, yaitu tadi maling berteriak maling. Saya lanjut ya, di sini sudah saya tulis dengan lengkap. Jangan sampai saudara lupa, yang kelihatannya indah bisa jadi menjerumuskan karena iblis akan mencari celah. Itu semua karena pekerjaan iblis. Tetapi apakah Daud tidak disayang Tuhan? Daud tetap disayang Tuhan. Amin. Duh, kalau gitu ya ikut aja Daud, jangan ikut kesalahan Daud. Ini adalah satu pengalaman. Ya kalau Tuhan bermurah hati, kalau Tuhan gak bermurah hati gimana jadinya nanti, gitu ya. Jangan engkau memberikan kesempatan kepada iblis, karena iblis akan mencari celah kelemahan manusia, sekalipun bernama orang Kristen, orang yang percaya Kristus. Kekristenan itu tidak menjamin iblis bisa bekerja dimanapun dia. Dalam agama apapun, iblis tetap bisa bekerja untuk mencuri kelemahan-kelemahan manusia itu. Buntut dari semua keinginan itu adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Ya, yang seperti tadi yang sudah saya beritahukan. Karena saya mengatakan ini karena ada orang yang saya pernah mendengar apa yang disampaikan kepada saya, istrinya baik-baik kepada suaminya karena suaminya punya harta yang banyak, punya peninggalan gitu ya. Kalau sewaktu-waktu yang nggak banyak banget gitu itu enggak, tapi punya gitu. Dan istrinya ini pengen mendapatkan itu, alasannya buat anak-anaknya gitu. Sampai menantunya pun didepak saudara ya, menantunya itu didepak sama orang ini. Tapi waktu anak-anaknya masih kecil, menantunya ini disayang-sayang gitu.
ternyata pikiran itu bukan hanya terjadi kepada menantunya yang sudah didepa itu, tetapi pikiran ini ternyata juga terjadi buat suaminya. Jahat banget gitu ya. Saya aduh Tuhan, ampuni orang ini Tuhan. Orang ini tidak sadar bahwa kematian itu tiba-tiba akan menjemput dia gitu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya keluarga atau saudara, kita bisa mengingatkan suruh cepat bertobat. Karena apapun yang menjadi urusan penghakiman itu tetap akan terjadi, itu ya. Nah, saya kalau melihat keluarga ini, aduh kasihan banget gitu, sangat-sangat kasihan hidupnya. Apalagi bukan orang yang percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, cuman suam-suam kuku. Akhirnya apa sih? Dimuntahkan. Daripada perut kembung mending dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, tambah berbahaya ini ya. Karena iblis itu dengan buntut dari semuanya itu, keinginan itu adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan gitu. Hati-hati dengan hal-hal yang kelihatannya menarik, menyenangkan, bisa jadi jebakan iblis. Jadi saudara, hati-hati, amin. Hati-hati kalau melakukan semuanya. Kalau ada orang baik-baik itu kita harus waspada. Kita tetap berjaga-jaga, kita meminta hikmat yang dari Tuhan, meminta kepekaan yang dari Tuhan, supaya engkau tidak menjadi target daripada kelicikan manusia yang dikuasai dengan pikiran iblis. Karena iblis datang hanya untuk mencuri. Amin. Mencuri apa? Mencuri kepandaian saudara, mencuri hikmat saudara, mencuri kebijakan hati saudara. Seperti itu ya. Jadi kita harus banyak berdoa. Banyak berdoa, menutup mata, mengucap syukur dan berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Di sini saya tulis lagi, kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Daud dipanggil Tuhan untuk menjadi raja, tetapi tidak berarti boleh sewenang-wenang. Banyak orang lupa ketika berada di puncak karir, menjadi kaya dan berkedudukan tinggi, maka semua yang dimilikinya dipakai untuk menindas yang di bawah, yang kecil dan yang lemah. Kebanyakan yang sedemikian, jangan dumeh, ojo dumeh lo ya, ojo dumeh. Awak dhewe ora roh lek sesuk mati. Ada kelahiran, ada kehidupan, ada kematian. Maka dari itu sisa usia kita mari kita pergunakan dengan yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Jangan meniru Daud, saudara. Di sini saya tulis jangan meniru Daud. Hindari suka menuding orang lain, ya, hindari, jangan gampang menuding orang lain. Ada 5 jari di tangan kita, ya, tadi sudah saya tunjukin ada 5 jari di tangan kita. Ketika telunjuk menuding orang lain, ada 3 jari lain yang ke arah kita, bahkan ditekan lagi oleh ibu jari. Kamu ya, nah ya toh, kamu. Jangan suka menuding, jangan suka engkau itu kok memangnya pendoa itu gak betul, pendeta itu gak betul gitu ya, keluarga ini gak betul. Nah, menuding, jangan engkau menuding orang lain. Adalah gambaran lawatan Allah bahwa ketika yang 3, ini sebentar saya kelewatan, maaf. Ketika telunjuk menuding orang lain, ada 3 jari lain ke arah kita. 3:1 adalah gambaran lawatan Allah, bahwa ketika yang 3 dibongkar maka terjadilah gempar. Nah, yang ke arah kita ini dibongkar, akhirnya jadi gempar, yaitu tadi yang saya berikan judul lawatan yang menggemparkan. Nah, daripada menunjuk orang lain, lebih baik koreksi diri kita sendiri. Jangan mudah ketika saudara minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan dan akhirnya saudara akan menuding, gembalaku itu. Nah, ya. Nah, gembalaku itu pinter ngomong karena dia butuh perpuluhan. Tidak. Nih, menuding, jangan menuding kepada orang lain. Tetapi introspeksi diri kita. Kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa aku begini?
Kenapa pekerjaanku begini? Kenapa aku begini? Itu introspeksi, bukan menyalahkan gembalanya atau menyalahkan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin sahabatmu, mungkin siapapun, mungkin itu pendoamu, jangan engkau salahkan dia, tapi introspeksi diri kita sendiri. Dan di sini saya catat, dosa datang dengan tanpa bunyi. Dosa segera sembunyi di balik hati, tetapi bila terbongkar, malunya setengah mati. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, karena Tuhan sayang kepada saudara. Jangan mudah untuk menuding pada arah orang lain, tetapi sebaiknya kita introspeksi diri kita sendiri. Seperti Daud yang diingatkan oleh Nabi Nathan ini. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Jadikan kami semakin hari semakin peka Bapa. Semakin hari semakin mengerti. Semakin hari semakin merendahkan hati Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Sehingga kami ketika kami merendahkan hati di hadapan-Mu, kami terus bersekutu dan berintim dengan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Kami akan memperoleh hati yang bijaksana. Kami akan terus mengintrospeksi diri kami Bapa. Kami tidak akan mudah untuk menuding orang lain, tetapi kami akan terus introspeksi dan introspeksi kepada diri kami sendiri Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dan Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami. Untuk itu Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu keras, yang begitu tajam Tuhan untuk kami, tapi melalui firman-Mu kami boleh menjadi dewasa Bapa. Ketika kami dewasa, maka berkat Allah mengalir dan melimpah di dalam kehidupan dan keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada, yang bersama-sama dengan hamba-Mu saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar bersama dalam firman-Mu. Maka Engkau sendiri yang turun dan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.